akan mempresentasikan terkait laporan penelitian eksperimen yang berjudul Efektivitas Journaling Self-Acceptance dan video musik tutur batin terhadap body image pada perempuan dewasa awal. Sini ada our team. Yang pertama ada Nabila, Najwa, ada Hayu. Yang kedua ada Davina. Yang ketiga ada Kalila. Dan yang keempat ada Resti Amalia. Yang kelima ada Ratu Ayu Sukma. Dan yang terakhir ada Gita Saidah Huzaimah. Baik, di sini ada latar belakang. Jadi, body image itu merupakan persepsi, pikiran, dan perasaan individu terhadap tubuhnya sendiri yang mencakup evaluasi penampilan fisik dan fungsi tubuh menurut penelitian dari Cass dan Smolak tahun 2011. Menurut Grogan tahun 2017, body image itu adalah representasi mental seseorang tentang tubuhnya yang terbentuk melalui pengalaman sosial, budaya, dan personal. Sementara itu, menurut Thompson et al. Tahun 2019, mendefinisikan bahwa body image itu sebagai konstruk multidimensional yang meliputi aspek kognitif, afektif, dan perilaku terkait evaluasi tubuh. Berdasarkan ketiga definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa body image itu adalah persepsi multidimensional individu terhadap tubuhnya yang mencakup evaluasi penampilan, perasaan, dan sikap yang dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk menguji efektivitas journaling self, acceptance, dan video musik tutur batin dalam meningkatkan body image pada perempuan dewasa awal. Pada landasan teori, kami menawarkan dua teori, yaitu yang pertama teori body image yang merupakan persepsi, pikiran, dan perasaan individu terhadap tubuhnya sendiri yang mencakup evaluasi penampilan fisik dan fungsi tubuh menurut Cass and Smolak 2011. Serta menurut Grogan 2017, body image adalah representasi mental seseorang tentang tubuhnya yang terbentuk melalui pengalaman sosial, budaya, dan personal. Kemudian teori yang kedua yaitu self-acceptance adalah penerimaan individu terhadap suatu keadaan di mana seseorang individu memiliki penilaian positif terhadap dirinya, menerima dan mengakui segala kelebihan maupun kekurangan yang ia miliki tanpa merasa malu atau bersalah terhadap dirinya sendiri. Hipotesis yang kami tawarkan yaitu penelitian ini menghipotesiskan bahwa terdapat perbedaan body image yang signifikan antara kelompok eksperimen yang menerima intervensi journaling self-acceptance dan video musik tutur batin dengan kelompok kontrol pada perempuan dewasa awal. Selain itu, intervensi journaling self-acceptance dan video musik tutur batin dihipotesiskan efektif dalam meningkatkan body image pada perempuan dewasa awal. Selanjutnya ada metode penelitian. Partisipan penelitian kami adalah perempuan dewasa awal usia 18 sampai 25 tahun. Desain penelitian kami menggunakan desain eksperimen semu atau kuasi eksperimental dengan model pretest dan post-test control group design. Partisipan dibagi ke kelompok eksperimen yaitu journaling dan self-acceptance dan video tutur batin dan kelompok kontrol intervensi netral. Selanjutnya ada instrumen dan pengumpulan data, pengukuran body image menggunakan MBSRQ atau Case and Prusinski versi adaptasi Indonesia. Selanjutnya ada prosedur perlakuan. Perlakuan berlangsung selama 7 hari. Kelompok eksperimen melakukan journaling self-acceptance dan menonton video musik tutur batin, sedangkan kelompok kontrol melakukan journaling, aktivitas harian, dan menonton video netral. Yang terakhir ada analisis data. Data dianalisis secara kuantitatif, uji normalitas menggunakan Shapiro-Wilk, dan perbandingan pretest post-test menggunakan uji Wilson. Selanjutnya ada data penelitian, data deskripsi data statistik itu pada kelompok eksperimen skor rata-rata pretest di awal itu 44,7 dengan standar deviasinya 5,05, lalu meningkat sedikit pada post test pertama menjadi 45,2, lalu menurun lagi pada post test kedua menjadi 44,8. Lalu pada kelompok kontrol, skor rata-rata awal tuh jauh lebih tinggi, yaitu 58,5 dan meningkat pada postes pertama menjadi 60,3 dan kemudian menurun pada postes kedua dengan rata-rata 59,7 dengan standar deviasi 3,56. Lalu sebelum melakukan uji Wilcoxon dilakukan uji
uji normalitas, di mana semua hasil menunjukkan angka yang normal dengan nilai P di atas 0,05, sehingga data berdistribusi normal. Selanjutnya, untuk uji hipotesis menggunakan uji Wilcoxon, seluruh nilai pada kelompok eksperimen yaitu P sama dengan 0,293, 0,446, dan kelompok kontrol nilai P-nya 0,071 dan 0,584, berada di atas 0,05. Nilai efek size-nya juga rendah pada kelompok eksperimen, yaitu di negatif 0,1 hingga negatif 0,3. Sedangkan kelompok kontrol tuh jauh lebih besar, yaitu di angka negatif 0,8, lalu turun ke angka 0,04. Jadi secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa hipotesis di awal ditolak karena perlakuan tidak memberikan pengaruh yang signifikan. Selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya pembahasan berdasarkan hasil penelitian intervensi journaling self-acceptance dan musik tutur batin belum memberikan peningkatan yang signifikan terhadap body image pada perempuan dewasa awal. Skor pada kelompok eksperimen mengalami perubahan kecil namun tidak stabil, sehingga belum menunjukkan pengaruh kuat dari perlakuan yang diberikan. Durasi intervensinya yang relatif singkat dan kemungkinan masih adanya pengaruh standar kecantikan dari media sosial diduga menjadi faktor yang membuat proses internalisasi penerimaan diri belum maksimal. Meskipun demikian, metode ini tetap memiliki potensi positif sebagai strategi refleksi diri dan peningkatan penerimaan tubuh apabila diterapkan dalam jangka waktu lebih panjang dan konsisten. Untuk selanjutnya juga penggunaan elemen budaya lokal melalui lagu tutur batin ini memberikan dimensi baru dalam pembahasan yang dimana keterhubungan emosional partisipan terhadap lirik dan pesan lagu terbukti mampu memicu respon emosional positif meskipun belum mampu mengubah skor citra tubuh secara drastis dalam waktu yang singkat. Nah, menariknya di sini peningkatan kecil yang juga ditemukan pada kelompok kontrol menunjukkan adanya efek katarsis dari aktivitas menulis secara umum. Hal ini membuktikan bahwa tindakan mengekspresikan pikiran ke dalam tulisan, terlepas dari temanya, memiliki manfaat dasar dalam mengurangi beban emosional partisipan. Oleh karena itu, penelitian kami ini memberikan landasan bahwa untuk mencapai perubahan citra tubuh yang stabil diperlukan program yang lebih intensif, durasi yang lebih panjang, serta pendekatan yang lebih terintegrasi antara penguatan diri dan juga manajemen pengaruh lingkungan. Oke, next. Kemudian untuk kesimpulan dari penelitian kami yaitu menyimpulkan bahwa intervensi journaling, self-acceptance, dan pemutaran video musik tutur batin belum terbukti efektif meningkatkan body image secara signifikan. Namun, intervensi ini masih memiliki kemungkinan memberikan dampak positif apabila dilakukan dengan durasi yang lebih lama dan dukungan metode lain untuk memperkuat proses penerimaan diri. Dengan demikian, peningkatan body image merupakan proses bertahap yang memerlukan waktu serta strategi yang lebih komprehensif untuk mencapai hasil yang lebih optimal. Terima kasih. Baik, itulah presentasi dari kelompok H. Bila ada perkataan yang salah maupun kurang, kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.